teman-teman Keep Worship yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Keep Worship malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita gak tahu apa yang kita alami, permasalahan apapun, pergumulan apapun, biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Tuhan, kumpulkan kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah apapun yang menjadi permasalahan kami Tuhan, yang apapun menjadi beban kami saat ini Tuhan, biarlah kami lepaskan hanya untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pujian penyembahan kami menjadi harum Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila kami percaya bahwa jawaban yang Tuhan berikan adalah yang terbaik, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tidak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagimu Tuhan. Amin. Bagiku, oh, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat. Oh,
Tuhan. Kami siap mendengarkan sedikit firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati Pastor Junior Tuhan yang akan memberikan sedikit firman Tuhan. Biarlah firman yang diberikan dapat beriman dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, seperti apa yang kita sudah naikkan kepada Tuhan malam hari ini, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Hanya satu hal yang Tuhan mau, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, ayat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat ini di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ini menceritakan bagaimana perjalanan awal dari Yesus sebagai seorang raja. Ya, dia memulai perjalanannya dalam melayani Tuhan. Dan pada satu ketika ayat yang pertama dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dan ayat yang kedua berkata, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sampai di sini dulu ayat kebenaran firman Tuhan. Yang terjadi hari-hari ini dalam setiap kehidupan manusia, ada yang namanya keluhan, ada yang namanya mengeluh, rasa putus asa, sepertinya tidak ada jalan, sepertinya udah gak bisa berbuat banyak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ketika Yesus bertemu dengan Simon Petrus, ketika mereka bercakap-cakap, lalu Yesus berkata kepada Simon, tolakkanlah perahumu ke dalam. Setelah berbicara, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Tapi di situ Simon berkata, Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tapi kami tidak dapat apa-apa. Ini ada satu kata di mana keputusasaan yang terjadi dalam kehidupan Simon pada waktu itu. Saat itu dia belum tahu siapa pribadi Yesus. Saat itu dia belum tahu siapa pribadi Yesus yang sebenarnya. Tetapi ingat, lihat ayat ini. Ayat 5 di bagian yang terakhir. Tetapi karena engkau yang menyuruh, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia lakukan itu. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, saya mau katakan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia.
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan. Mau ikut Tuhan ada banyak proses. Mau ikut Tuhan ada banyak hal yang harus kita hadapi. Bukan hal yang mudah. Dan ketika kita sudah ikut Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lewati. Ada begitu banyak rintangan yang harus kita lalui. Tapi satu hal, kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan katakan, ingat baik kata firman Tuhan. Ingat baik, Simon ketika dia mau lakukan apa kata Tuhan, maka di situ lihat berkat Tuhan luar biasa. Ya, dia melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita pun mau mengikuti apa yang Tuhan mau, di saat-saat situasi yang seperti ini, kalau kita ikuti kata manusia seringkali kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tapi kalau ikut apa kata Tuhan dan kita lakukan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percaya Tuhan baik buat kita. Kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan Bapak Ibu di rumah. Yakinilah bahwa ketika engkau mengangkat tangan, di situ Tuhan turun tangan atas hidupmu. Dan sementara hari ini Tuhan menjamah hidupmu. Dan saya mau berdoa buat kita semua pada malam ini. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada malam ini Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan Engkau menjamah mereka. Walaupun saat ini mereka dalam keadaan yang sulit sekalipun, tetapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan itu selalu berlangsung luar biasa. Kalau sampai detik ini kami masih ada sebagaimana kami ada, ini bukti karena kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan jamah mereka. Tolong mereka, sertai dan lindungilah, jagai mereka. Apa penyakit pergumulan mereka, Tuhan jawab setiap pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam nama Yesus, Tuhan sediakan. Karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan kepada Simon dan Petrus, itu pun akan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang terus berharap sungguh hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya kekuatan baru kami terima bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetap jaga kesehatan, ya. Tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Lakukan itu sehingga kita terhindar dan dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Dan kekuatan Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap dukung terus kami, keep worship dalam segala pelayanan yang kami lakukan. Dan jangan pernah lupa doakan kami. Ya, jangan lupa doakan kami supaya kami tetap terus jadi berkat dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa terus ikuti video-video kami. Dan di situ kita akan lihat Tuhan akan bekerja dahsyat dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tetap dukung kegiatan dan channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.